Nah, yang berikutnya Kak Elia, kan tadi ada 3 tuh, masalah dominasi. Kemudian yang kedua tuh intimidasi ya. Mungkin Kak Elia bisa jelaskan terkait dengan praktek sihir dalam gereja. Ya, praktek sihir dalam gereja yang kedua adalah intimidasi. Ya. Ini juga banyak kita temui di dalam gereja-gereja masa kini ya. Bagaimana ada pemimpin-pemimpin gereja yang melakukan intimidasi dalam praktek kekristenan kita ya, dalam ibadah, dalam gereja dan lain sebagainya ya. Contoh yang banyak adalah kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk memberi tekanan, memberi intimidasi buat orang. Contoh yang paling banyak itu soal memberi perpuluhan, memberi ya kan, berilah ya kan. Kalau kamu nggak beri perpuluhan kamu akan terkutuk ya kan. Ya, belalang pelahap akan memakan habis tanahmu ya kan, memakan ada belalang, semua belalang lah disebut lah ya kan. Walaupun mungkin ada ayatnya ya. Tapi kan ayat firman Tuhan itu ditulis dimaksudkan bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk mengancam. Gue percaya bahwa firman Tuhan ketika dia datang sekeras apapun itu, dia datang bukan untuk mengintimidasi. Tapi firman Tuhan itu datang untuk membangun kehidupan. Itu di poinnya. Jadi selalu yang membedakan antara cara kerja Tuhan dengan cara kerja iblis adalah iblis menggunakan firman Tuhan untuk mengintimidasi, menakut-nakuti. Iya kan? Untuk menekan, menakut-nakuti kita. Kalau Alkitab sekeras apapun disampaikan firman Tuhan itu datang untuk membangun kehidupan kita. Kalau bukan cuma persembahan perpuluhan tuh, ada kadang kan gereja-gereja tertentu juga kan yang menerapkan setiap awal tahun persembahan sulung. Nah itu kan nanti begitu kita nggak memberi nanti begini bisa timbul begitu, bisnis bisa bangkrut ya kan. Sementara ada orang juga yang memberi perpuluhan ya bangkrut juga kan, jadi kadang-kadang kita menggunakan itu untuk mengintimidasi kan. Itu menyangkut soal pemberian-pemberian ya. Kalau kamu nggak memberi nanti kamu bisa miskin, bisa melarat, bisa bangkrut ya kan, bisa mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Itu sering kita dengar pengajaran-pengajaran itu di gereja. Lalu juga ada bentuk intimidasi dalam praktek sihir dalam gereja. Ini juga bentuknya kamu kalau jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan ya kan. Itu kayaknya mengcapture statementnya ini ya Daud ya kan? Daud dan Saul. Jadi sebenarnya kan intinya adalah dia mungkin tidak mau ada yang mengganggu posisinya kan? Sebagai seorang pemimpin ditampuk kepemimpinannya ini untuk mengamankan kepemimpinannya ini kan dia memakai ayat firman Tuhan itu lalu kemudian mengintimidasi. Siapa yang mengusik orang yang diurapi Tuhan akan terkutuk hidupnya ya kan. Seperti siapa kan segala macam lah dikasih tahu di Alkitab lah ya kan. Korah lah atau apalah ya. Bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tunduk ya dan taat kepada pemimpin. Ada prinsip tentang otoritas ya di dalam Alkitab. Tuhan mengajarkan untuk kita respect, menghormati pemimpin kita, otoritas di atas kita, Tapi jangan dong menjadikan atau memakai prinsip itu lalu kemudian mengintimidasi. Seolah-olah pemimpin itu tidak boleh dikoreksi. Kalau kita melihat kisahnya Daud itu kan, Daud mengoreksi Saul loh. Ingat nggak kisahnya itu kan, yang seringkali di ayat itu diambil kan, tapi kan seringkali kan kita tidak membaca secara keseluruhan. Betul bahwa Daud mengatakan bahwa jangan usik orang yang diurapi, tapi kan Daud mengoreksi Saul. Saul, mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Apa salahku? Kenapa kamu melakukan itu kepadaku? Apa yang aku lakukan? Kan dia mengoreksi Saul. Tapi dengan sebuah sikap yang tetap menghormati Saul. Kan? Intinya di situ. Artinya dia tidak membunuh. Dia tidak mengadakan kudeta terhadap Saul kan. Walaupun dia sebenarnya mampu, dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul kan. Tapi dia tidak lakukan. Tapi maksudnya kan kisah ini kan jangan dipakai akhirnya untuk mengintimidasi, mengancam ya kan. Sehingga jemaat itu dibuat ketakutan sepertinya. Jadi kita nggak boleh memberi sebuah koreksi terhadap sebuah kesalahan yang terjadi mungkin yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi menurut gue sih ya itu contoh-contoh bentuk intimidasi ya dalam bergereja yang kadang-kadang menurut gue sih ya menyimpang lah. Bahwa kita harus diajar, jemaat harus diajar untuk menghormati pemimpin, tapi jangan sampai kita mengintimidasi. Rasanya kalau orang yang mengoreksi pemimpinnya atau memberi masukan kepada pemimpinnya, menasihati pemimpinnya itu
seolah-olah adalah orang yang telah berontak, hidup selalu dikasih label begitu, berontak. Dan nanti akan kena murka Tuhan dan lain sebagainya. Kan itu ngeri sekali kalau kayak begitu kan. Sementara Alkitab tidak mengajarkan itu. Kita boleh saling mengoreksi dong. Kita boleh saling menasehati dong. Ya kan? Bahwa tentunya mengoreksi dengan rasa hormat dan dengan sikap yang hormat, sikap yang tunduk. Terus ada lagi bentuk intimidasi lain dalam praktek gereja masing-masing adalah jangan pindah gereja. Kalau Anda pindah gereja untuk keluar dari gereja ini, hidup Anda akan terkutuk. Ya kan? Ada yang kan, itu bentuk-bentuk praktek intimidasi tuh. Kan? Jadi menurut gue itu berbahaya sekali. Jadi orang sehingga dibuat menjadi takut kalau pindah gereja. Kalau pindah gereja itu bisa terkutuk, hidupnya bisa kena musibah, malapetaka, atau bisa juga bentuknya intimidasi adalah kalau Anda tidak masuk ke gereja ini, hidup Anda tidak akan diberkati. Karena ada praktek. Jadi menurut gua ya praktek-praktek seperti ini harus kita waspadai. Inilah contoh-contoh praktek sihir dalam gereja dalam bentuk intimidasi itu. Jadi seringkali ada pemimpin-pemimpin yang melakukan intimidasi terhadap jemaat ya. Dan itu merupakan praktek sihir dalam gereja. Di dalam gereja tidak boleh ada intimidasi. Sekeras apapun firman Tuhan yang disampaikan, ya harusnya sifatnya membangun. Ya. Jadi firman Tuhan itu kalau keras itu kan menemplak, menemplak kesalahan, menemplak dosa, menyadarkan orang kan, bukan mengintimidasi. Ya. Tuhan nggak pernah memberi roh ketakutan kan kata Alkitab ya kan. Jadi yang mengintimidasi itu cuma iblis ya. Iblis selalu sifatnya mengintimidasi sehingga kita akhirnya merasa salah ya kan, dan akhirnya kita nggak bisa mengalami sesuatu dari Tuhan. Jadi ini yang perlu kita waspadai ya, jangan sampai ada praktek-praktek intimidasi dalam gereja Tuhan ya kan. Mungkin pertanyaannya gini mewakili jemaat ya kan. Bagaimana supaya kita terhindar dari intimidasi yang kelihatannya rohani, tetapi dikemas sebenarnya untuk kepentingan pribadi gitu. Menghindari hal-hal yang begitunya tuh gimana? Supaya jemaat ini cerdas. Oh ternyata ini bukan roh Tuhan yang bergerak nih dalam diri seseorang pemimpin ini. Gitu. Jadi makanya sekarang ini menjadi jemaat itu kita nggak boleh bodoh. Jadi jemaat di masa kini itu, di gereja masa kini kita harus bertumbuh. Dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan bertumbuh dalam pengetahuan, dalam pengertian. Jadi dalam dua hal itu pengenalan dan dalam pengertian. Ya, dan maksudnya bertumbuh dalam pengertian itu maksudnya kita harus terus bertumbuh dalam kemampuan untuk kita bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan. Kalau kita dalam keadaan bodoh terus, kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak ngerti Alkitab, makanya kita gampang dibodohi karena ketidakmengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita akhirnya gampang menerima sesuatu mentah-mentah dan mengiyakan dengan begitu saja. Sehingga yang terjadi kita akhirnya terseret dalam arus-arus seperti itu. Tapi kalau kita bertumbuh dalam pengertian yang benar ya, kita banyak bertumbuh ya dalam pengertian yang benar. Itu menolong kita makanya ya kan untuk bisa punya pengertian sehingga kita bisa mendeteksi, kita bisa mampu membedakan. Jadi kalau ada kemampuan yang paling penting untuk kita miliki hari-hari ini adalah kemampuan untuk bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan itu. Utamanya spirit untuk membedakannya. Jadi sekarang begini, lu bagaimana bisa membedakan uang palsu dengan uang asli? Ya lu mesti tahu yang asli itu yang mana dulu kan. Lu mesti tahu uang yang sebenarnya itu, uang yang asli itu yang mana. Ketika lu tahu uang yang asli, begitu ada uang yang palsu, lu bisa membedakannya. Kalau lu nggak tahu yang mana yang asli, lu nggak pernah ngerti mana ya uang yang asli itu ya lu nggak akan mungkin bisa mengerti yang palsu itu. Begitu yang palsu yang disodorkan, lu pikirin yang asli gitu kan. Gitu sih. Jadi sama dengan Kristen, kita harus bertumbuh dalam pengertian, dalam understanding ya, pemahaman yang orisinil tentunya. Makanya terbukalah terhadap firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita menyelidikinya, kita mendengarkan pandangan-pandangan yang tidak hanya ada dari sumber ya kan. So kemudian kita cek lagi, kita periksa lagi seperti jemaat di Berea.
Jemaat Berea itu punya kesukaan tuh ketika dia dengar firman Tuhan, dia nggak langsung terima mentah-mentah. Dia selidiki lagi dengan firman itu. Jemaat Berea dipuji kan makanya dalam firman Tuhan ya, Kisah Rasul. Jadi menurut gue kita harus punya hal seperti itu kan, bahwa semua pengajaran yang datang kepada kita harus kita uji, kita selidiki lagi dengan firman Tuhan. Makanya disitulah kita kemudian bertumbuh dalam pengertian, pemahaman, sehingga kita bisa mendeteksi nih mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan kita skip aja gitu loh ya kan. Sehingga kita tidak hidup dengan terintimidasi gitu kan. Ada sebenarnya kebiasaan yang baik ya, yang gua amati dulu ya Kak. Maksudnya dalam hidup kita bergereja, ketika kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan, minimal kalau orang-orang di waktu zaman lalu lah ya, maksudnya sekarang ini udah kebiasaan itu udah berkurang. Gua perhatikan malah jarang ya di jemaat Tuhan. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu ada beberapa jemaat yang kebiasaannya menulis, kemudian dia baca lagi, renungkan lagi. Itu kan sangat membantu ya untuk kita bertumbuh dalam pengertian dan understanding yang benar tuh tentang Tuhan, untuk mendalaminya. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya harus kalau kita pupuk dan terus, kadang-kadang saya jangankan khotbah berapa bulan lalu, minggu lalu aja udah lupa. Minimal kalau kayak sekarang saudara bergerak di dunia yang semakin digital ini, handphone kita tuh kan ada aplikasi untuk rekamlah itu. Kalau gue sih punya kebiasaan gitu, jadi kita dengarkan lagi, renungin lagi, sehingga kita tuh benar-benar bertumbuh di situ gitu ya. Iya, itu bagus menurut gue. Itu salah satu hal yang bisa kita bangun ya dalam diri kita ya, disiplin-disiplin seperti itu untuk kita bisa akhirnya belajar dan akhirnya kita bertumbuh dalam pemahaman dan pengajar, sehingga kita dengar firman Tuhan nggak sambil lalu gitu. Firman Tuhan itu kita ulang lagi. Itulah yang disebut dengan merenungkan kan. Salah satu arti kata merenungkan kan itu bahasa aslinya kita mengunyah ya. Memama biak ya kan. Itu menurut gue salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, untuk kita kemudian bisa bertumbuh dalam pemahaman ya, pengertian, understanding kita, sehingga kita nggak gampang terjebak dalam praktek sihir, terintimidasi gitu kan oleh ketika misalnya ada pembicara-pembicara yang menyampaikan intimidasi lewat khotbah-khotbahnya, kita bisa memfilter lah gitu. Nah, KL tadi udah jelaskan yang tentang yang kedua ya, tentang tadi kan yang pertama disebut tentang dominasi, kemudian ada intimidasi dalam praktek sihir. Ya, yang ketiga tentang hal yang manipulasi dalam praktek sihir. Itu bentuknya lebih ke arah bagaimana tuh Kak? Iya, bisa jelaskan. Oke. Jadi praktek sihir dalam gereja yang ketiga itu yaitu manipulasi. Manipulasi ini maksudnya apa sih? Jadi kita menggunakan, atau saya nih misalnya menggunakan karunia-karunia rohani, karunia-karunia yang ada pada saya, atau saya menggunakan firman Tuhan. Saya pakai firman Tuhan tuh untuk kepentingan, untuk ujung-ujungnya tuh keuntungan buat diri saya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan praktek manipulasi. Jadi contohnya tuh di Alkitab banyak ya. Bahkan iblis sendiri tuh menggunakan itu. Jadi ketika iblis mencobai Yesus, itu kan dia memakai firman Tuhan, Bet. Ingat nggak lu waktu Yesus dicobai setelah dia berpuasa 40 hari, 40 malam? Iblis kan datang mencobai Yesus. Nah, salah satu pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus adalah Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Dan iblis suruh Yesus lompat dari atas bait Allah itu ke bawah. Kan di bawah ini rame nih, karena bait Allah waktu itu kan pusat keramaian ya. Orang Israel semua beribadah di situ. Nah, Yesus disuruh menjatuhkan diri dan iblis menggunakan firman Tuhan. Dalam Mazmur 91 ya. Bukankah ada tertulis kakimu tidak akan terantuk dengan batu karena ada malaikat-malaikat yang akan menatang engkau. Tapi kan ayat itu ditulis di dalam Mazmur itu kan ditulis bukan untuk kita menjatuhkan diri, terus kalau kita menjatuhkan diri tenang aja ada malaikat yang akan menjaga sehingga kakimu tidak terantuk dengan batu, kan bukan itu. Tapi iblis menggunakan ayat firman Tuhan itu untuk mencobai Yesus. Nah, kalau Yesus ngikutin iblis, permainannya iblis itu, waduh, ya kan? Celaka dong ya kan gitu kan. Jadi iblis tuh pinter, dia ingin menjatuhkan Yesus dengan cara menggunakan firman Tuhan.
Jadi buat kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu kan banyak kita temukan sekarang. Ada pembicara-pembicara, bahkan pemimpin-pemimpin yang menggunakan ayat firman Tuhan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Gitu ya. Tinggal dicari nih ayat-ayat firman Tuhannya. Contoh, ya ini bukan jadi sesuatu yang rahasia lagi, ini sudah jadi rahasia umum ya. Kadang-kadang kan supaya kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak ya kan, money yang lebih banyak mengalir ke gereja, kita mencarilah ayat-ayat firman Tuhan sehingga khotbahnya soal memberi terus kan. Bahkan kadang-kadang kita mencomot 1-2 ayat yang kita keluarkan dari konteksnya untuk kemudian kita paksa ayat ini ya kan, kita tafsirkan dengan secara pemaksaan ya kan. Yang itu cocok logi itu kan, sehingga dengan ayat-ayat ini kita bisa menggugah orang untuk bisa memberi ya kan. Contoh ayat yang paling sering dipakai itu dimanipulasi, itu kan dipakai untuk manipulasi adalah yang 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda itu kan ya. Oh, kamu akan diberi kelimpahan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali. Padahal kan ayat itu ditulis di Alkitab bukan dalam konteks itu kan. Itu kan dalam konteks berbuah kan, perumpamaan penabur ya kan. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik itu katanya dia bertumbuh dan akhirnya berbuah, menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Nah, itu kan ayat seringkali dipakai kan. Dipakai untuk memanipulasi jemaat. Padahal itu bukan bicara tentang uang di situ. Bukan tentang uang. Tapi karena kita punya kepentingan supaya ini jemaat ini memberi uang kepada gereja lebih banyak, kita menggunakan ayat itu akhirnya. Itu yang gue bilang, inilah praktek manipulasi. Itu jadi cacat teologi itu ya. Kadang-kadang bukan ayat firman Tuhan aja, pakai kesaksian-kesaksian gitu. Kan ada orang yang misalnya, oh ini contoh kesaksian orang yang memberi perpuluhan, dia akan diberkati berapa kali lipat. Itu kan kesaksian, itu pengalaman orang. Tapi kenapa kita nggak coba ada kesaksian orang juga yang dia memberi perpuluhan juga, tapi usahanya bangkrut juga kan ada kan itu. Nggak diangkat, mungkin karena dia mengelolanya salah atau mungkin karena situasi kondisi ekonomi dan lain sebagainya kan. Bisa aja kan. Ya itu pengalaman orang itu kan susah karena masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman rohani yang berbeda-beda kan itu kan. Tapi seringkali hal-hal seperti itu kan di blow up ya kan, sehingga itu menurut gua sih jadi satu bentuk manipulasi gereja ya kepada jemaat. Kenapa sih kalau misalnya kita memang mau mendorong untuk orang itu memberi kepada Tuhan, ya sampaikan aja firman Tuhan yang murni tentang memberi, pengajaran tentang memberi, tanpa ada embel-embel atau tanpa ada maksud-maksud yang lain di belakangnya kan. Kita mengajarkan ya, pengajaran tentang memberi itu menurut gue itu adalah kebenaran yang perlu diajarkan, tapi kan tidak perlu ada kepentingan kita di balik itunya gitu kan, untuk keuntungan diri sendiri ya kan. Bahkan terbanyak ya mungkin pengajaran perpuluhan hari ini disampaikan jangan-jangan ya karena memang di baliknya ada keuntungan. Gue tidak menentang pengajaran itu, tapi banyak oknum yang menggunakan pengajaran tentang perpuluhan itu untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Jadi membelokkan kebenaran yang sebenarnya harus disampaikan secara orisinil, tapi ada konten kepentingan pribadi di situ sehingga mendapatkan keuntungan ya. Yang Paulus akhirnya soroti seperti pengajaran nabi-nabi dan guru-guru palsu akhirnya di akhir zaman ini. Nah itu menggunakan firman Tuhan. Ada yang menggunakan karunia-karunia rohani. Jadi untuk kepentingan dirinya sendiri sebenarnya, untuk mengeruk keuntungan dirinya sendiri. Ya, mungkin dia dikasih karunia untuk kesembuhan, dikasih karunia marifat yang bisa memberitahu apa yang terjadi kemudian dan lain sebagainya. Kita percayalah itu ada karunia-karunia Tuhan, tapi kan karunia-karunia itu bekerja sesuai dengan kebutuhan. Dan di satu saat di mana Tuhan mau bekerja, karunia itu beroperasi. Kan tidak selalu. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang menggunakan karunia-karunia itu akhirnya untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri. Dan banyak orang akhirnya yang mau ya kan, akhirnya termanipulasi oleh itu semua. Dan apalagi kan kalau kita melihat dalam konteks masyarakat kita di Indonesia nih kali ya, sebagian besar kan orang-orang di tanah air kita nih adalah masyarakat yang klinik, yang percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis, sihir. Percaya banget. Wah, ini
dahsyat ini gitu kan. Contohnya soal berdoa kan. Ada orang-orang yang suka akhirnya menjadikan doa untuk apa ya? Jadi perdukunan dalam gereja akhirnya kan. Jadi sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri kan. Mungkin 1-2 kali dia mendoakan orang misalnya sembuh atau orang ini punya masalah, lalu kemudian lewat doa itu Tuhan menyatakan sesuatu sehingga orang itu tahu, oh ini jalan keluar untuk masalahnya seperti ini. Nah akhirnya karena dia punya karunia seperti itu, orang berbondong-bondong datang untuk menanyakan masalahnya, meminta doa kepada dia. Nah berdoanya tidak salah, tapi kalau berdoanya di balik doa itu sudah ada keuntungan kepentingan diri kita sendiri, itu yang berbahaya kan. Nah itu yang membuat Yesus marah di perjanjian baru kan. Satu-satunya sosok Yesus yang sangat luar biasa kita temukan di Alkitab. Dia ngamuk, sengamuk-ngamuknya ya kan. Dia tunggang balikan pedagang-pedagang ya kan. Merpati, pedagang lembu, pedagang kambing domba di bait Allah itu. Penukar-penukar uang itu dijungkir balikan, dia ambil cambuk, dia cemeti semua itu. Kita kan jarang melihat Yesus dalam sosok seperti itu. Tapi itu ditulis di Alkitab. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus sampai ngamuk kayak begitu? Nah ternyata kan yang membuat Yesus ngamuk itu ada sebuah praktek sihir yang terjadi di situ. Ada sebuah manipulasi yang dilakukan oleh para imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang ada di bait Allah ini untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk keuntungan diri mereka sendiri. Jadi mereka menggunakan praktek-praktek ibadah orang Israel yang Tuhan kasih tahu di dalam perjanjian lama itu. Mereka gunakan praktek-praktek ibadah itu untuk keuntungan diri mereka. Loh, kenapa ada pedagang kambing? Kenapa ada pedagang lembu? Kenapa ada pedagang merpati di situ? Kenapa ada penukar uang? Karena kan setiap orang Israel yang datang ke bait Allah setiap tahun itu kan minimal sekali lah seorang pria Yahudi harus datang kan. Ada 7 hari raya besar Yahudi. Dari 7 itu ada 3 yang paling besar kan. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Dan seorang pria Yahudi dewasa itu harus mewakili keluarganya untuk datang ke Yerusalem. Di bait Allah kan di Yerusalem ya. Dari berbagai macam tempat. Kamu ada di Kirene, kamu ada di Libya, kamu ada di manapun. Kamu mesti datang mewakili keluarga untuk beribadah kepada Tuhan di hari-hari besar itu dan mempersembahkan korban. Dan korbannya itu kan sudah diatur. Kalau lu orang kaya, lu memberi lembu atau sapi. Kalau lu kelas menengah, lu memberi kambing atau domba. Kalau lu orang kelas bawah, lu memberi burung merpati atau burung tekukur kan, kan gitu kan. Nah, kenapa ada meja penukar uang, ada money changers? Karena kan ini orang Yahudi berasal dari mana-mana kan. Kayak Simon dari Kirene. Kirene itu kan ada di Libya tuh. Ya mata uangnya mereka kan pasti bukan mata uang Israel kan. Nah waktu mereka bawa uang itu ya tentu ada perusahaan penukar uang. Nah kenapa ada begitu? Karena ada sebuah praktek ibadah yang dimanipulasi oleh para imam itu. Itu yang membuat Yesus ngamuk. Iya kan? Jadi mereka ini kan harus membawa korban. Nah, daripada membawa korban jauh-jauh dari rumah mereka, ya kan? Lalu kemudian nanti kan diverifikasi nih korban. Nah, korban itu nggak boleh bercacat celah. Nah, udah dia verifikasi dari rumah, dia udah lihat ini kalau kambing domba, kalau dia orang menengah, ya dia, ini kambing dombanya udah bagus lah, dia terbaik. Begitu sampai di Yerusalem, begitu harus melewati ruang verifikasinya, pasti ditemukan ada aja yang cacat. Kalau dia orang miskin, dia sembahkan burung merpati, dia udah periksa burung merpatinya bagus nih tanpa cacat. Begitu sampai di Yerusalem ada aja cacatnya pasti. Sebabnya mereka bilang udahlah, daripada gue capek-capek nih bawa dari rumah, mendingan gue beli di sini. Nah tentu harganya sudah dinaikkan dan keuntungan-keuntungan itu kan dinikmati oleh imam. Jadi imam-imam ini bersekongkol dengan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itulah yang membuat Yesus ada transaksional di belakang layar ini ya. Waduh. Karena yang verifikasi itu kan imam-imam juga. Itulah yang menjadi dasar Yesus ngamuk. Kenapa rumahku dijadikan apa? Sarang penyamun. Sarang penyamun katanya gitu. Itu dari situlah udah ada praktek manipulasi. Nah sama di gereja masa kini juga jangan-jangan ada praktek-praktek manipulasi dalam versi yang lain. Betul. Jadi menggunakan praktek-praktek apa? Ritual-ritual agama ya kan waktu itu untuk keuntungan mereka. Itu yang membuat Yesus ngamuk. Nah, jangan-jangan itu terjadi juga dalam gereja hari ini. Itu ngeri kan. Jadi intinya adalah ayo jangan sampai kita terjebak ya. Kita mesti membantai habis praktek sihir dalam gereja ini.
Terus kemudian penutup nih Kak, langkah apa yang supaya kita nih makin cerdas untuk supaya terhindar dari 3 hal tadi tuh, masalah dominasi, intimidasi, dan manipulasi praktek sihir dalam gereja Tuhan. Alkitab berkata begini, biarlah kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan sekedar mengetahui kebenaran, bukan sekedar kebenaran itu memerdekakan kamu, tapi mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran mana yang akan memerdekakan kita? Kebenaran yang kita ketahui, kebenaran yang kita mengerti. Makanya itu yang tadi gue bilang, kita perlu bertumbuh dalam understanding, dalam pengertian akan kebenaran, supaya kebenaran itu yang kita ketahui, kebenaran yang kita pahami, yang kebenaran yang sejati yang kita mengerti akan memerdekakan kehidupan kita. Tuhan. Salah satunya mungkin ya saksikan garansi ini. Kan? Garansi itu kan gali kebenaran sejati. Kita akan coba bersama-sama untuk mengulik dan menggali kebenaran yang sejati. Gitu. Puji Tuhan. Ini doa kita semua saudara-saudara supaya kita memahami kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bukan cuma sekedar kita secara tiap tahun ya mengalami kemerdekaan secara berbangsa, tetapi juga doa kami dalam program garansi ini saudara mengalami kemerdekaan dalam kebenaran. Kiranya program hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Seperti saya katakan tadi, jika saudara ingin menanggapi, bisa tulis di kolom komentar dan juga ber-WA kepada kami di 0877 24 8-nya 4 kali 24 0877 24 8-nya 4 kali 24. Sampai berjumpa dalam program garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.